Iya, iya. Boleh, Mas. Oke, Mantap. kita lanjut ya. Jadi langkah pertama Lanjut. itu Bapak Ibu, nggak ada Ibu di sini. Jadi langkah pertama itu kita mengambil database-nya, database eh, dari Scopus ataupun dan lain-lain. Nah, saya pakai ini www.lens.org. Ini lebih simpel. Nanti kita coba deh. Di sini ada kita bisa mencari paten, bisa mencari artikel, bisa mencari profile dan lain-lain. Di sini semua ada. Tapi biasanya kita pakai adalah ini. Kalau mau mencari artikel, misalnya kata kuncinya apa yang mau kita. Saya coba untuk di Jambu Mete misalnya. Kita klik aja langsung search di sini. Hmm. Nah, ini kita bisa perbaiki kata kuncinya. Di sini misalnya di edit search ini. Jadi kalau kita menggunakan kata cashew ya, itu ada sekitar Hmm. 14.500 artikel gitu di sini. Nah, kita mau perbaiki nih, misalnya kita mau sesuai dengan penelitian kita, misalnya tentang nih kita di sini ada fieldnya, kita bisa tambahkan cashew dan misalnya kita mau tentang institutional support misalnya institutional support. Kata and dan or ini juga ngaruh. Kalau and itu berarti harus ada kata casio dan harus ada kata institutional support di karya tulis tersebut. Gitu. Misalnya kita coba ya, search. Yang tadinya sekarang malah tidak ada. Jadi tidak ada karena kita menggunakan kata and. And. And, Hmm. and. Tapi kalau kita mungkin ini salah ketik. Coba kalau yang ini sama ya, tidak ada ya. Kalau kita Hmm. menggunakan kata or, coba kita gunakan kata or coba ya. Or oh, Institutional, Mas. ya salah ya. Makanya saya S-nya. bingung. Ah. Itu Institutional. institutional. Tional. Oke. Mungkin di situ. Kita ulangi ya. Kita end dulu. ya Ada sekitar ada 295. 95. Nah, kalau kita pakai or itu akan lebih banyak biasanya. Karena Banyak. kalau or itu dalam satu artikel itu asalkan ada kata cashew dan kata Tuh. institutional support itu masuk gitu. Jadi atau kan. Hmm. Kita coba Ya. kalau Itu nggak atau. harus, nggak peduli harus di itu, Mas. Di keywordnya, nggak ya? Di dalam bodinya juga bisa ya? Bisa, Pak. Jadi saya coba lagi tadi yang kalau kata kita pakai or itu ada 936. Terus Jadi ya meskipun banyak. tidak pakai cashew dia masuk gitu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Budi tadi, ini yang saya pilih biasanya all field, tapi kita bisa pilih dia misalnya di judul, di abstrak atau Oh, lain iya, iya. sebagainya. Misalnya kalau di Oke. judulnya hanya cashew gitu. Kemudian di abstraknya Hmm. ada kata-kata institutional support gitu and gitu ya, kita coba cuma ada 14. Berapa? Gitu. 14. Kemudian saya coba lagi, kita coba-coba dulu justru karena yang yang menjadi kunci ada di sini, karena ketika kita salah memasukkan kata kunci nanti databasenya akan keliru dan ketika mengolahnya lagi di bibliometrik itu tentu akan jadi salah gitu. Jadi kuncinya ada di sini. Kita mau benar-benar mau ngambil databasenya itu dengan kata kunci apa. Saya contohkan di all field aja ya karena ini cuma contoh saja. Kemudian saya tambahkan lagi. Misalnya ada kata-kata market support. Market support. Ini laptop saya huruf E-nya sekarang kadang-kadang suka nggak mau market support. Hmm. Kita search di sini ada sekitar 186 gitu.
Nah, itu tadi yang di atas ya, yang ini. Nah, nanti di filter ini juga kita bisa cari misalnya filter apa nih? Date range-nya kita pilih dari tahun berapa ke tahun berapa. Kemudian ada juga di sini yang menurut saya penting itu publisher-nya, jangan publisher deh. Jenis artikel mana? Oh, ini dokumen type-nya. Kita boleh hanya memilih jurnal artikel misalnya. Kita tidak mau, kan biasanya kalau di Scholar Google ini banyak yang tesis, disertasi atau Iya. seminar itu kita nggak mau pilih itu. Kita cuma pilih maunya jurnal artikel. Kita klik refine dari 186 ini menjadi 172. Jadi ada filternya. Nah, kita mau yang banyak aja deh ya, kita set di sini. Oke. Kita mau ambil yang ini 269. 29. Jadi kalau Bapak sudah yakin nih, oh inilah data-data yang mau kita ambil, kita olah gitu ya. Kita ekspor innya. List jurnal ini kita ekspor. Jadi kita ekspor dalam bentuk CSV. Kemudian ininya, fieldnya kita boleh pakai semua. Jadi abstraknya pun kita import gitu, kita ekspor dan lain sebagainya, semuanya kita ambil, kemudian kita ekspor. Dia langsung otomatis download. Nah, kalau di sini kita udah nggak pusing lagi mau Scopus ataupun WOS, karena kita juga bisa memilih jurnalnya kalau mau. Di sini ada publisher misalnya. Dari sini kita mau milih Springer aja ataupun Wiley dan lain sebagainya. Itu kita, ini ada Indonesia Agency. Ini mana ada Litbang malah di sini ada satu. Iya. Jadi kita bisa pilih di sini gitu. Jadi berdasarkan publikasi-publikasi yang terpercaya, yang kita percaya atau gimana gitu juga bisa. Nah, hasil downloadannya tadi berupa CSV atau Excel seperti ini. CSV itu apa, Mas? CSV itu nama format dalam Excel, Pak, kayak XLS gitu, Pak. Oh iya. Nah, ini dia sudah dalam bentuk Excel, tetapi kita nggak bisa menganalisis sendiri karena dia bentuknya database. Ini ada publisher, ada abstraknya juga, ada semua di sini. Nah, dari sinilah kita mau menganalisis ini menjadi suatu rangkaian atau network yang ada dalam artikel ini, gimana mereka semuanya berhubungan. Nah, banyak sekarang ini sudah tahapan pertama sudah selesai. Jadi kunci dari kita analisis bibliometrik itu di tahapan ini harus benar-benar mencerminkan, kata kuncinya harus mencerminkan apa yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya kita menganalisis bibliometrik ini, kalau saya pakai RStudio. RStudio ini udah sering dengar lah ya, karena RStudio kan nggak cuma bibliometrik, semuanya juga biasanya pakai R sekarang. Tetapi yang dipakai adalah yang RStudio. Nah, kalau Bapak bingung downloadnya, bisa di Google ini download, karena dia gratis. Download RStudio. RStudio nih, langsung RStudio, klik download. Dia bentar, kita tunggu. Kenapa tidak mau? RStudio.
Ini ukuran filenya cukup besar, sekitar 200 megabyte. Tapi ini saya coba cek linknya, masih bisa atau enggak kita download. Itu nggak bisa tuh. Coba. Di sini tidak bisa. Belum bisa. Nah, itu ada klik here tadi, bentar ya. Kenapa daunnya kebalik, Mas? Durian. Kenapa? Yang sebelah sini, daunnya Daunnya kenapa? kebalik. Belum Enggak. matahari kali. Dia nempel ke dinding dulu. Harusnya daun mesin. Kebetulan sepertinya hari ini RStudio websitenya lagi error. Jadi tidak bisa saya contohkan langsung ke lamannya gitu ya. Jadi pada intinya Bapak-bapak, RStudio itu gratis karena dia open source. Jadi tinggal buka aja di RStudio ini. Nah, nanti kalau websitenya sudah oke, itu bisa diakses, kemudian bisa download dan diinstal. Biasa aja installnya. Itu nanti terpaksa di sini saya skip langkah-langkah mendownload RStudio-nya karena websitenya sepertinya, coba saya klik, udah ketinggalan. Saya ulangi. Nggak bisa. Dia lagi close the connection. Jadi kita skip aja, install RStudio. Anggap sudah diinstal dan sudah sampai ke tahap yang ini. Nanti cara menginstal BiblioShiny-nya atau bibliometricnya tinggal ketik install, karena ini sifatnya open source, jadi kita harus mengetuliskan kode-kodenya. Install packages bibliometric. Nah, itu sudah ada. Klik ini, enter. Oke, sudah selesai. Kalau tandanya sudah berkedip-kedip gini sudah selesai, dan tinggal kita panggil paketnya. Library bibliometric. Kita masuk ke library-nya. Kita sudah masuk, tandanya sudah begini. Ada kata kunci, ada tulisan to start with BiblioShiny app, please digit, silahkan ketik ini gitu. Kita ikuti saja. Biblio Kenapa kok ngehang? Oh, Biblio Error. Kita akan dibawa ke aplikasinya, buka dia. Kita tunggu saja.
Nah, kalau sudah begini, kita sudah masuk ke aplikasi BiblioShiny. Itu sebuah aplikasi bibliometrik. Nah, kita klik data, import or load. Di sini masuk ke import or load, kita import raw. Raw itu bahan mentahnya ya. Database-nya kita pilih lens.org karena kita mengambil dari sana. Kemudian ini biarkan saja. Browse choose a file-nya, kita pilih file atau hasil yang kita ambil dari lens.org yang tadi. Kalau saya simpan di download ini, kemudian klik start. Nah, ada 269 data yang diimpor dari database tadi. Tuh, kita ini udah close. Nah, sudah, importnya udah selesai. Kita tinggal apa yang kita perlukan. Misalnya main information overview, ada sekitar dokumen 269 di mana peningkatan tiap tahunnya itu 2,1% topik yang kita ambil tadi, Cashew sama institutional support. Kemudian rata-rata citasi sekitar 21, refresh segala macam, ini sesuai lah sama apa yang ada di sini. Kemudian ini jadi lemot karena ikut merekam juga ini. Nah, ini tadi yang 2% tadi, kata-kata Cashew plus institutional support itu awalnya itu mulai ada di tahun 1933 34 ada satu dokumen, tetapi flat lah sampai situ ya, dari situ flat ya. Tiba-tiba di mulai dari tahun 85 86 mulai menaik tinggi, ada 6 dokumen. Kemudian dari 90 sampai sekarang itu trennya naik terus. 2023 ada 17, 2024 sekarang udah ada 13. Jadi trennya itu sejak mulai tahun 1990 lah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi kita mulai berpikir, atau dari sini kita bisa nyimpulin bahwa Cashew sama institutional support itu sebenarnya bukanlah sebuah isu yang baru gitu ya. Sudah banyak yang membahasnya. Kemudian ini citasi per tahunnya, kemudian trivial port-nya kita bisa pilih. Kita bisa klik play ini ya biasanya. Ini kita bisa pilih, misalnya middle-nya keyword misalnya. Tidak ada. Jadi ada juga yang memang dia tidak ada. Author misalnya. Ini kita melihat flow ya. Kalau ini kan kebetulan kan ini author. Jadi author yang paling banyak itu di ini Termudo MP ini dari luar negeri. Ini bisa kita lihat bahwa ini source-nya CR-nya apa nih, sebentar. Kita lihat dulu. Reference. Kita bisa ke negara sih sebenarnya. Kalau bisa ya. Oh, tidak ada. Tidak bisa. Jadi emang ini lebih ke arah
Reference-nya ini bersifat angka jadi agak susah ngejelasin. Ini sebenarnya keterkaitan antara reference, author sama yang ini apa kita bisa lihat keyword gitu. Jadi ternyata remote sensing itu sekarang sudah mulai masuk ke Casio sama institutional support gitu. Berdasarkan autornya yang suka menulisnya adalah ini Termodo MP ini. Kalau kita ngeliat dari sini. Kemudian itu overview ya. Kemudian source. Nah ini bisa dilihat atau bisa ketika kita menulis karya tulis ilmiah tentang Casio sama institutional support, kita mau submit ke jurnal mana ini bisa menjadi reference. Jadi dari 269 dokumen tadi itu jurnal ekonomik botani itu ada 23. Jadi relevan dengan jurnal atau tulisan kita tentang Casio dan institutional support gitu. Jadi ini juga bibliometrik ini atau biblioscience ini juga bisa digunakan untuk itu tadi kita mau mencari jurnal yang keywordnya itu kita tentukan seperti ini, ternyata pilihannya adalah economic botany atau agroforestry system, silikon juga ada. Nah kita bisa pilih lagi nih, mungkin kita mau lebih ke arah usaha taninya, berarti kita pilih agroforestry system. Kita lihat lagi di jurnalnya, di web jurnalnya, misalnya kita agroforestry system jurnal, kita cek ini, kemudian kita lihat aim and scope. Jadi dari bibliometrik kita lari ke jurnal yang dituju, kemudian kita baca apakah memang sesuai gitu. Agroforestry System, International Scientific Journal that publish result of novel, high impact original research, critical review and short communication on any aspect of agroforestry. Apakah jambu mete itu termasuk agroforestry? Kan termasuk ya, jadi bisa kita masukkan sini. Tapi kita baca lagi tentang socio-economic juga bisa. Paper deal with both biophysical and socio-economic aspect are welcome. Jadi kalau mau sosial ekonomi tentang apa tadi jambu mete sepertinya bisa kalau ngelihat dari sini. Kemudian ditelusuri lagi human ecology dan lain sebagainya sampai ketemu yang benar-benar cocok. Jangan lupa juga cek di intrabrain-nya apakah jurnal ini jurnal bereputasi tinggi, bereputasi menengah dan lain-lain. Itu salah satu cara kalau kita bingung mau submit kemana. Kemudian ini saya kurang paham, jadi saya nggak begitu paham semua tentang core source-nya ini. Ini source-nya yang kalau yang saya pahami tadi yang most relevant source. Kemudian kita mau lihat penulis yang paling relevan atau paling banyak, Morton JF, ada 14 dokumen gitu ya, dan lain sebagainya. Nah sayangnya biblioscience ini untuk database Indonesia kayak Garuda gitu belum bisa gitu. Jadi dia akan banyak errornya kalau data-data jurnal-jurnal dalam Indonesia, karena di jurnal Indonesia itu metadata di suatu jurnalnya itu sangat kurang. Metadata itu adalah data-data yang menyertai dokumen yang ada di dalam jurnal, misalnya judul kayak tadi abstrak itu dia kosong gitu, cuman PDF aja, dan jadi sehingga dalam mengambil database-nya ketika ngambil CSV-nya itu banyak yang kosong gitu. Ini tentang apa? Author production over time. Jadi kalau kita ngomong Morton JF ini ternyata dia udah terakhir itu tahun 94. Memang dia yang paling banyak, tapi sekarang mungkin udah nggak ada atau udah meninggal gitu, kita nggak tahu ya. Kalau yang terbaru-baru ini yang 2022 ini ada yang namanya Atanaso MO, ada lagi namanya Akanro R gitu. Nair PKR ini juga pernah, tetapi dia terakhir nulis tentang topik ini adalah di tahun 2006.
Ini tujuannya buat apa? Misalnya kalau kita mau ngajak kolaborasi, kalau nyari emailnya kan gampang ya, tinggal kita cari nama ini di dokumen tadi, nanti akan ketemu emailnya. Itu bisa seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini local impact. Author local impact. Kemudian kita ke dokumen. Dokumen yang paling banyak disitasi. Ini. Dokumen ini yang paling banyak, ada 329. Mitigation, judulnya itu Mitigation and Adaptation Strategies for Global. Coba kita copy ya. Seperti apa ininya? Tidak bisa di copy, kita klik Mitigation and Adaptation Strategies Leichenko R. Kita cari aja. Scholar. Atau kita buka di yang tadi, yang di sini pasti ada, di yang hasil downloadan tadi. Ilan. Ya, di Lens tadi. Ini maaf nih jadi lemot karena ikut merekam. Merekam kan berat. Jadi tambah lemot letaknya. Apa Mas sesuai kecepatannya dengan kecepatan saya? Makanya saya nggak pakai materi, jadi ngalir aja lah, kita sama-sama belajar gitu. Kalau pakai materi kan nanti malah. Saya nggak ngerekam, nanti malah kecepatan saya ketinggalan. Iya, Pak. Jadi apa tadi namanya? Bentar, tak. Cenko gitu. Cenko apa tadi ya? Um, Yang mana tadi ya? Yang ini ya. Leichenko, mitigation and adaptation. Kita find aja begini. Leichenko. Cari di sini. Nih, Robin Leichenko nih ketemu nih. Judulnya adalah Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Dia ada di Springer, Environmental Resource, Agriculture, Climate, dan lain sebagainya. Mau dapetin artikelnya, ini jurnal apa nih? Jurnal artikel Springer ya. Dia mau dapetin artikelnya tinggal copy aja. Kita mau baca sih kok ini paling banyak ya yang disitasi misalnya. Kita copy. Kita ke Scholar tadi. Ini saya tutup lah ini udah lumayan ngurangin beratnya. Ini Scholar Google. So, kemudian apakah ada? Ini ada nih. Buku ternyata dia Springer di buku atau artikel ini. Tulisannya sih buku ya. Buku. Proceeding lah, conference proceeding. Iya, proceeding. Kumpulan. Jadi ini yang paling banyak disitasi untuk topik cashew tadi. Gitu caranya. Jadi kalau mau terus download segala macam ya itu saya anggap sudah selesai lah ya. Yang penting informasi dari sini, most global site di dokumen adalah seperti ini. Kemudian kata kunci, kita mau kata kunci yang relevan, most frequent word. Selain kata kunci cashew yang kita tulis tadi.
Dan ternyata sekarang sudah mulai ke remote sensing. Sekarang apa-apa memang udah ke remote sensing sih. Adaptation di Afrika, agrobiodiversity, apa ini, being eating disorder, bioactive compound quantification dan lain sebagainya. Kalau kita mau lihat di word cloud-nya, ini lebih dalam lagi. Word cloud itu, nah ini. Kalau bibliometrik seringlah ngelihat seperti ini. Jadi ini adalah kata kunci yang muncul yang berkaitan dengan kata kunci yang kita ketik tadi, Cashew sama institutional support. Jadi kalau kita bahas food security sudah ada. Kalau kita mau bahas tentang bahkan ini sampai ke Kamboja, Afrika, apakah itu berkaitan dengan negara produksi atau seperti apa, kita kan nggak tahu ya. Environment drivers, forest type dan lain sebagainya. Kemudian di tree map juga kita bisa ngelihat ini. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Kita bisa melihat novelty karya tulis yang mau kita submit. Jadi kalau kita bicara tentang food security di Cashew, itu sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi kita bisa cek lagi yang tentang membahas food security itu yang mana aja, dan kita bisa mengambil yang barunya. Kemudian ada nggak yang per tahunnya ya, sebentar saya cek di sini overtime. Ini udah per tahun nih. Kalau kita ya remote sensing itu ternyata yang berhubungan dengan remote sensing dan Cashew itu sudah ada sejak tahun 2020 sampai sekarang. Gitu. Kalau children ini juga mulai baru nih 2024. Kemudian jadi kata kunci ini kita bisa atur lagi nih kalau kurang banyak gitu ya. Parameternya misalnya kecil biar tampilnya lebih banyak. Keyword terkeyword from must be finite number from. Oh, ini nggak bisa. Di trend topik ini harusnya ada. Kadang ada, kadang nggak bisa. Most frequent word ini juga kita bisa ubah di option ini. Jadi misalnya numbernya kita tambahin jangan 10 gitu ya, biar muncul lebih banyak, misalnya 20 gitu. Ini akan lebih banyak. Jadi kalau tadi kan cuman 10 besar, kita terambil lagi 20 besar, kita ambil lagi 50 besar, itu juga bisa. Di word cloud juga gitu, kita bisa optionnya kita bisa ganti number of wordnya, misalnya kita tambahin jadi 100 misalnya, seperti apa dia tahu tumpukannya itu. Bentar ya. Oke, sudah. Seperti ini. Ini bisa di download di sini misalnya. Ini tanda ekspor. Misalnya kita mau membahas tentang mereview tentang tadi Cashew ini salah satu pembahasannya misalnya. Tinggal kita klik ini, harusnya langsung download ya. Kenapa jadi ngehang?
Kita belum masuk clustering, tapi ini sudah ngehang. Saya refresh dulu atau saya ulangi dari awal. Udah nggak bisa. Kalau udah nggak bisa kita tutup, kemudian kita balik lagi ke sini ke RStudio tadi. Ini kita tutup lagi. Dan save. Kita buka lagi RStudio. Ini. Dan kita panggil library-nya. Remind letter. Library bibliometrik. Library bibliometrik. Oke. Biblio shiny enter. Masuk lagi ke sini, kita import, kita raw, dia ngulang lagi, import raw, kemudian lens, kemudian browse di sini, kemudian start. Notifikasi udah selesai diimport. Kita sampai di clustering tadi. Tadi kalau kita baru dokumen, kita sekarang mengcluster-clusterkan kata kunci yang ada. Kita tidak ada, kemudian concept co-occurrence network tidak ada juga. Kenapa ya ada error? Nah, ini adalah density dan centrality degree. Jadi tingkat density dan tingkat sentralnya. Kebetulan ini dia kurang banyak ya kata kunci. Coba kalau kita banyak bisa nggak? Parameter sudah banyak loh pada cluster. Number of label 6. Sama aja. Kemudian kita jadi pada diagram ini kita melihat sedalam mana kata kunci itu disebutkan dan sesentral apa kata kunci itu dalam suatu dokumen gitu. Jadi dalam satu dokumen itu kalau dia dalam gitu ya, maksudnya detail gitu, itu kan berarti dia density-nya tinggi. Tetapi kalau dia tidak sentral, misalnya itu bukan topik utama dari dokumen tersebut gitu, dia centrality-nya rendah. Jadi kalau yang kita, karena kita tadi milih yang 200-an, harusnya milih yang ribuan ya dokumennya, itu biasanya menyebar gitu kata kunci apa yang biasanya oleh penulis itu dijelaskan secara lebih dalam gitu ya, atau dalam juga dan sentral juga iya gitu. Biasanya ada diagram ke dua sini. Jadi density-nya tinggi, centrality-nya juga tinggi. Ada yang density-nya rendah, centrality-nya tinggi juga ada.
Jadi dia topik utama, tapi ternyata nggak bahas topik itu dari Jadi dokumennya itu nggak bahas itu gitu. Seperti itu. Kemudian intelektual struktur. Nah, ini yang sering juga kita lihat di bibliometrik. Jadi fieldnya kita ganti coba. Tidak bisa, banyak yang tidak bisa di sini. Graphical parameter, ini paper graphical parameternya. Co-citation. pajak itu apa Mas? Bawah itu. Ini impor Pak. Kalau mau kita impor ke dalam tuh Tulisannya pajak. bukan pajak ya. Itu kayak Pajak. kayak format untuk kayak tadi CSV, pajak, HTML itu kita bisa import gitu. Ini author misalnya kita coba. Ini nanti yang kayak jaring-jaring itu loh hasilnya harusnya. Ya ya. Ini kan, tapi dia tidak berhubungan. Harusnya di sini sih. Ntar dulu. Temukan keunggulan berkelas dengan tas selempar kamu. Tidak bisa. Ini bisa, tapi ini cuman titel abstrak, subjek kategori coba ya. Nah ini dia bisa. Ini kita bisa perbesar graphical parameternya, bisa kita tambahin. Misalnya add size-nya kita turunkan. Kemudian label size-nya kita kecilkan misalnya. Note itu yang bulat-bulat itu Mas. Ya, yang bulat-bulat. Note. Ini kan nggak kelihatan nih. Ini kita bisa perbesar sebenarnya di situ. Banyak Garisnya ya. Connectionnya ya. number of labelnya misalnya kita ganti 2000 misalnya. Sama aja ya seperti ini. Ya. Ini harusnya berisi kata kunci ya, tentang food, India, agroforestry, perubahan, studi, rural Afrika dan sebagainya. Yang warna merah itu adalah klaster. Jadi dari satu klaster ini berisikan dokumen-dokumen yang berhubungan. Jadi di sini ada beberapa klaster, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu, biru dan lain sebagainya. Bentar Mas, yang merah itu contoh ya, India, study, agroforestry, food bukannya food, yang hijau ya. Food hijau Pak. Itu. Mozambik, potensial forest system Forest, studi India. Ini satu. Nah, itu artinya cluster. Dari satu klaster itu yang menjadi kata kunci atau yang dibahas itu ya. Iya, jadi gini Pak. Setiap KTI itu kan punya hubungan. Nah, biasanya kalau Bapak mensitasi KTI lain itu berarti dianggap punya garis. Misalnya Bapak mengsitasi dokumen saya, berarti ada garis antara saya dengan Bapak gitu. Nah, jadi garis yang tidak berhubungan atau tidak banyak berhubungan itu nanti dikatakan berbeda warna, berbeda klaster gitu maksud saya. Iya. Jadi
yang merah-merah ini adalah dokumen-dokumen yang saling berhubungan kuat. Itu ada biasanya dia ngambil dari topik misalnya tentang usaha tani dari cashew misalnya. Itu dia akan mengelompok karena biasanya kan yang disitasi kan itu aja gitu. Oh, oke. Seperti itu cara membacanya sebenarnya. Jadi ini juga di Nigeria tentang Tanzania itu kan beda dengan studi-studi yang ada di India, Mozambique, Ghana, Afrika gitu. Tapi kebetulan kita kurang mendapatkan kata kunci berupa kata aktif ya. Ini yang kita dapatkan lebih banyak ke tempatnya. Artinya kalau gitu berarti yang di India itu akan lebih banyak penelitian tentang cashew ini dan juga di Afrika. Mungkin itu Kalau ukuran itu Mas membedakan juga ya. Misal ukuran kecilnya ya. itu bulatan itu. Betul, ukuran itu membedakan dia lebih banyak dia intensitasnya lebih banyak, Pak. Kata kuncinya lebih sering banyak disebutkan itu dia akan lebih besar. Karena kita cashew ya otomatis ini udah paling banyak gitu di setiap dokumen mungkin hampir ada gitu kan. Yang paling banyak kajian cashew dengan institutional support itu Afrika dan India. Oh, oke. Itu cara bacanya gitu ya. Karena dia banyak dan juga agroforestry ya tentang agroforestry. Karena dia bulatnya itu paling banyak dan tulisannya itu paling besar. Oh, tulisan juga ya. Tulisan juga Pak. Highlight ya. Selain bulat juga tulisan. Iya, oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi tahapan-tahapan cara mengambil database, kemudian import, kemudian kalau di sini lebih gampang di Bibliosa ini dibandingkan yang satu lagi itu apa yang pernah diajarin itu? FOSViewer ya. Oh, ya. Karena kalau FOSViewer itu agak ribet di memilih-milih kata kunci segala macamnya itu dia harus butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau di sini kita udah terima jadi, tinggal klik-klik aja. Terus preference parameternya ini juga harus tinggal kita ngaturnya seperti apa gitu. Saya pernah minta layanan di layanan kawasan tentang bibliometrik ini dengan kata kuncinya smart farming gitu. Jadi sama mereka ternyata mereka pakai ini juga, Bibliosa ini juga. Jadi dijelaskan sama dia bahwa dari tahun ini kemudian penulisnya yang paling banyak, kata kunci yang terintegrasinya seperti apa. Hanya sebatas itu. Jadi masalah kita mau menggunakan seperti apa informasi itu ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Begitu Pak. Jadi Mas banyak Mas ya. Monggo Pak. Banyak. Jadi langsung aja ke aplikasinya. Kalau kita bicara bibliometrik ini kan ini tool ya yang bisa membantu untuk secara cepat kita memilih kira-kira artikel mana saja yang terkait dengan apa yang akan kita bikin, misalnya artikel review gitu ya Mas, kira-kira ya. Iya bisa. Mengarahkan ke situ. Betul. Jadi nanti kalau misalnya kita bicara cashew tadi sebagai contoh, jadi pilihannya itu tadi ya, kalau kita tinggal ngeklik mana yang paling banyak, yang paling besar itu kita ambil, kita buka gitu ya, di jurnal artikel mana aja. Terus kalau kita ingin tahu isinya ada nggak Mas, tool yang menceritakan isinya ini aja, ini gitu, ada nggak? Supaya kita nggak baca dari atau baca summary-nya ya paling nggak. Kalau maksudnya isi artikel ya. Isi artikel kan kita udah ngeklik satu ya, satu jurnal misalnya ya, isinya apa ya ini, itu karena kita hanya tadi berpatokan ke kata kunci misalnya cashew aja. Nah, jadi yang dibahas apakah ekonominya, tapi kan institusi paling ada ya, tadi kan kita cantumkan sebagai salah satu kata kunci yang kita inginkan.
Nah, adakah alat ini juga bisa menampilkan misalnya satu artikel tertentu itu ringkasannya isinya ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen gitu kayak gitu. Kalau itu kita harus balik lagi ke lens.org tadi, Pak. Jadi kalau kita sudah dapat nih kata kunci dan artikel kayak tadi ya, artikel yang satu tadi yang kita cari itu, kita cari di Lens, itu dia ada ringkasannya gitu. Jadi ringkasan itu ya lebih ringkas dari abstrak. Jadi lebih cepat kita ya. Lebih ringkas lagi. Jadi tinggal klik aja yang ada di Lens. Menyingkat waktu. Ya. Jadi itu artikelnya tentang apa. Tapi ya tetap manual kita carinya artikel yang satu tadi, karena yang di data yang diekspor atau yang kita import dari Lens itu hanya berupa database-nya aja, dari titelnya, dari segala macam gitu. Yeah. Jadi intinya tuh kita dari 267 yang artikel yang database tadi kan kita mau milih artikel mana yang sebenarnya mau kita pakai gitu. Kalau kita patokannya sama artikel yang paling banyak didisitasi ya tadi tinggal lihat, kemudian cari judulnya, tinggal ke Google lagi atau ke Lens lagi, artikelnya ini ketemu gitu. Ya udah, habis itu artikel itu yang kita baca gitu. Jadi langsung ke tepat sasaran gitu. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kan ada pemaparan dari salah satu